gospel. Batal tampilnya timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Tingginya angka kasus COVID-19 dan problem cedera yang menimpa beberapa pemain lain membuat timnas Indonesia mundur dari Piala AFF U23 di Kamboja pada 14-26 Februari 2022. Secara total, timnas Indonesia asuhan Sintayong kehilangan 14 pemain dengan 7 diantaranya terpapar COVID-19. Mereka yang terjangkit COVID-19 adalah Ronaldo Kuateh, Muhammad Ferrari, Braif Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi. 4 pemain yang sekamat dengan mereka yang terinfeksi COVID-19 yaitu Alfiandra Dewangga, Genta Alparedo, Muhammad Kanu Helmiawan, dan Marcelino Ferdinand harus menjalani isolasi. Sementara itu, cedera Gunan Sarmandoen, Ramai Rumangki, dan Muhammad Iqbal semakin membuat skuad Garuda Muda krisis. Media Vietnam, The Tau 247, memberikan sorotan terhadap keputusan PSSI mundur dari Piala AFF U23. The Tau 247 membuat artikel khusus dengan judul "Panas, sang juara bertahan resmi mundur, Vietnam mengalami perubahan besar di turnamen U23. Perubahan besar yang dituliskan itu kemungkinan besar adalah kans Vietnam yang semakin tinggi untuk juara. Timnas Indonesia sendiri difavoritkan untuk menjuarai Piala AFF U23 karena berstatus sebagai juara bertahan. Terlebih lagi, skuad Garuda Muda juga diisi oleh sejumlah pemain yang mengantarkan tim senior menjadi runner-up Piala AFF 2020. Dengan mundurnya timnas Indonesia U23 secara resmi, ini akan membuat Piala AFF U23 terpengaruh secara signifikan, tulis The Tau 247. Absennya Indonesia di Piala AFF U23 membuat Vietnam dan Thailand cenderung diunggulkan menjadi juara. Akan tetapi, kejutan bisa saja terjadi karena Vietnam dan Thailand sama-sama tak akan menurunkan tim U23. Timnas Vietnam telah memutuskan untuk mengirim tim U21 di Piala AFF U23. Timnas Indonesia U23 harus mengundurkan diri dari Piala AFF U23 karena badai COVID-19. Kabar ini ternyata mengundang perhatian banyak pihak, terutama netizen Malaysia. Salah satu netizen Malaysia dengan akun Instagram @malayantiger.co mengeluarkan kalimat provokatif soal kabar mundurnya timnas Indonesia U23. Di keterangan pada foto timnas Indonesia U23 yang diunggahnya, @malayantiger.co menuliskan, "Lemah, populasi 270 juta, yang sakit 14, ganti sajalah." Unggahan itu otomatis dikomentari oleh fans timnas Indonesia U23. Mereka balik meledek dengan mengenang kekalahan 1-4 Malaysia dari timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Anggap aja hiburan buat kalian agar tragedi 4-1 atau tragedi yang lebih buruk tidak terulang. Prediksi skor jika Indonesia U23 ikut 5-0 untuk Indonesia, tulis akun @ubed_ubaidillah28. Namun, ternyata ada juga netizen Malaysia yang bersimpati terhadap timnas Indonesia U23. Netizen Malaysia dengan akun @amarsafi menilai kalimat @malayantiger.co tidaklah pantas. Tidaklah cantik menggunakan bahan untuk epidemi atau bencana. Kita harus berdoa untuk kebaikan. Lawan juga, tapi sesama muslim, sesama manusia perlu dijaga juga kan? Tulis akun @amarsafi. Absennya timnas Indonesia U23 memang cukup disayangkan, sebab Garuda Nusantara adalah juara bertahan di turnamen ini. Timnas U23 Indonesia mundur dari ajang Piala AFF U23. Kondisi tak menyenangkan ini terjadi karena banyaknya pemain yang terpapar COVID-19 dan cedera. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23. Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dengan urung sertanya timnas Indonesia U23 di Piala AFF, ada sejumlah dampak positif yang bisa didapatkan pasukan Sintayong, berikut rangkumannya. Pertama,
Pemain bisa fokus pemulihan COVID-19. Ada 7 pemain yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Dengan tak ikut sertanya timnas U23, diharapkan para pemain bisa fokus pemulihan. Ini juga membantu pemain beristirahat lebih panjang karena mereka juga bisa rehat dari kompetisi. Kedua, pemain yang cedera bisa sembuh lebih cepat. Sejatinya, timnas U23 membawa sejumlah nama-nama yang masih cedera. Mereka adalah Gunasar Mandoen, Ramai Rumangki, dan Muhammad Iqbal. Dengan tak tampilnya mereka di Piala AFF U23, membuat tim dokter bisa fokus penyembuhan pemain. Di satu sisi, pemain juga bisa lebih cepat dalam proses penyembuhan. Ketiga, kesehatan tidak terancam. Sejak masa persiapan, timnas U23 dihantui terpapar COVID-19. Meningkatnya penyebaran Omikron di wilayah Bali membuat mereka selalu waspada. Dengan diberikannya waktu untuk tak ikut serta, para pemain lebih bisa meminimalisir terancam COVID-19 dan kesehatan mereka tidak terancam. Keempat, Sintayong bisa fokus ke kualifikasi Piala Asia. Dengan absennya di Piala AFF U23, setidaknya meringankan pekerjaan Sintayong, sebab dirinya beserta staf bisa fokus bersiap untuk menyongsong Piala Asia. Adapun ajang ini akan terselenggara pada Maret 2022. Ini menjadi salah satu agenda penting agar Indonesia bisa berpartisipasi di Piala Asia 2023. Kelima, klub diuntungkan dengan kembalinya para pemain muda. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Bali secara khusus, membuat tim-tim Liga 1 kehilangan banyak pemain. Tak sedikit klub yang harus menunda pertandingan karena para pemain terpapar COVID-19. Dengan adanya amunisi tambahan pemain muda, ini akan menguntungkan bagi klub.